Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita sebelumnya sudah banyak membicarakan tentang hadis-hadis yang sesungguhnya kalau kita menggunakan konsep mubadalah, bahwa dalam berelasi itu ada 3 poin yang harus atau 3 karakter yang harus menjadi pondasi. Yang pertama adalah pentingnya memahami bahwa sesama manusia memiliki martabat kemanusiaan yang mulia di sisi Allah, karena itu tidak boleh saling merendahkan. Yang kedua adalah adil. Adil itu dalam konteks ini bahwa manusia itu memang betul martabat kemanusiaannya adalah setara atau karomah atau mulia sebagai manusia. Tetapi pada prakteknya kita akan memiliki perbedaan-perbedaan, memiliki kapasitas yang berbeda. Yang kapasitas itu baik dari sisi sosial, jenis kelamin, lalu keuangan, jabatan, ras, bahasa, apapun, itu bisa jadi membuat seseorang lebih tinggi secara privilege dibanding yang lain. Orang yang punya uang tentu biasanya lebih tinggi karena mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang tidak punya uang. Nah, itu adil dalam hal ini adalah ketika kita memiliki kapasitas lebih, privilege misalnya, maka kapasitas itu digunakan untuk memberdayakan yang tidak punya atau yang sedikit dibanding kita. Dan yang ketiga adalah maslahah. Maslahah adalah bagaimana lalu seluruh potensi yang ada itu digunakan justru untuk mewujudkan sebanyak mungkin kemaslahatan dalam kehidupan ini, baik untuk diri, keluarga, maupun masyarakat. Jadi martabat, adil, maslahah. Dalam konteks ini, hadis misalnya, atau pengetahuan keagamaan, itu salah satu yang membuat kita memiliki kapasitas lebih. Orang yang punya kemampuan, orang yang hafal hadis misalnya, itu bisa menggunakannya untuk merendahkan orang lain, atau sebaliknya memberdayakan orang lain. Nah, karena itu penting bagi kita, ketika kita tahu hadis, ketika kita memahami hadis, pertanyaannya adalah, hadis dan pemahaman yang kita pakai itu, apakah akan kita gunakan untuk memberdayakan orang atau memperdaya orang? Apakah kita akan menguatkan orang atau melemahkan orang? Kita akan berbuat adil kepada orang atau mendiskriminasi orang? Itu ada di tangan kita, bukan di hadis. Jadi respon kita lah yang justru akan menentukan bagaimana hadis itu digunakan. Nah, ini salah satunya hadis-hadis tentang kholwat misalnya. Ini sesungguhnya hadis tentang kholwat itu banyak sekali. Tetapi seperti biasa, seperti hadis tentang fitnah, seperti hadis tentang aurat, yang dihafal orang cuma 1 dan itu penggalan. Penggalan bahwa kalau laki-laki atau jika salah satu di antara kamu, nah kamunya kan biasa laki-laki, itu berkholwat dengan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Lalu dalam konteks ini yang dianggap dekat dengan setan perempuan, bukan laki-lakinya, padahal ngomongnya kan kepada kamu. Nah, pertanyaan kalau kamunya perempuan, lalu dengan siapa dia kholwatnya? Lalu setannya yang mana? Kalau khitobnya perempuan, kan bahasa hadisnya misalnya janganlah kamu berkholwat dengan perempuan, karena ketiganya akan setan misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kamunya itu perempuan, maka kholwatnya dengan siapa? Apakah dengan perempuan juga yang tidak boleh atau dengan laki-laki? Lalu yang setan yang mana? Nah, kita seringkali lalu memahaminya bahwa ya perempuan dekat dengan setan. Nah, padahal pada pertemuan kemarin juga kita sudah sebutkan banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa kita semua tuh punya iblis, kita semua punya setan. Bahkan Nabi Muhammad itu qorinuhu iblis, ada teman iblisnya itu atau teman jinnya itu. Ada jin, ada iblis, ada dengan berbagai istilah ya. Hanya saja kalau Nabi jinnya sudah aslama, sudah masuk Islam.
Nah ini hadis begini nggak. Jadi hadis tentang setan itu banyak sekali, tetapi yang kebayang orang cuma kalau perempuan keluar rumah akan disambut oleh setan, hadisnya kemarin kan. Padahal hadis Nabi lain mengatakan yang lebih sahih bahwa setiap orang itu ada setannya, bahkan setannya itu mengalir di darahnya masing-masing. Jadi kita semua tuh ya ada setannya, juga ada malaikatnya gitu loh. Nah, kenapa? Karena itu hadis itu jangan digunakan lalu untuk mendiskriminasi orang. Kalau mendiskriminasi itu artinya kesannya sepertinya kalau laki-laki itu mulia, kalau laki-laki itu sama malaikat, kalau perempuan itu hina dan sama setan. Nah, itu kan artinya merendahkan. Berarti kita telah menggunakan hadis itu untuk merendahkan orang lain. Padahal hadisnya itu masih banyak kalau mau kita baca ya. Jadi problem kita adalah problem bagaimana ketika menarik kesimpulan dari hadis, lalu kita gunakan untuk merendahkan, menyalahkan perempuan dalam konteks ini seakan-akan perempuanlah yang aurat saja, lalu fitnah saja, laki-laki tidak, laki-laki juga, dan hal yang sama juga dekat dengan setan. Nah ini problem ini saya kira problem interpretasi, bukan problem hadis. Nanti saya akan sebutkan bagaimana hadis-hadis tentang kholwat itu banyak sekali dan kita bisa punya kesimpulan yang berbeda kalau kita mau mengkaji. Saya belum mengkaji secara total, barangkali kalau ada yang mau deskripsi atau tesis atau disertasi itu menarik soal kholwat juga ya. Jadi saya akan share screen tapi sekarang tidak pakai whiteboardnya ada sedikit masalah, kembali kepada yang tradisional yaitu PPT. Kita ke PPT lagi. Nah, jadi sedikit refresh kepada yang kemarin bahwa fitnah itu kalau kita mau lebih mubadalah atau lebih netral, itu artinya adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang bisa menggiurkan orang lain, bisa memesona orang lain, bisa menjerumuskan orang lain. Jadi ada potensi dalam diri kita atau dalam diri seseorang yang potensi itu bisa memesona orang lain, bisa menjerumuskan orang lain, bisa menggoda orang lain, itu namanya fitnah. Jadi fitnah itu sesuatu yang bisa dipakai oleh orang lain atau bisa dipakai oleh Anda, tapi untuk membuat orang lain itu terkesima, terpesona, lalu Anda akan gunakan bagaimana lalu pesona itu menjerumuskan orang lain. Nah, itu fitnah kira-kira. Apapun bentuknya, cuma dalam konteks yang sering kita sebutkan lalu fitnah seksual, karena itu adanya banyak pada perempuan. Padahal fitnah itu ya bisa apa saja. Nah, yang kedua kata aurat. Nah, kalau fitnah itu potensi yang akan menjerumuskan orang, kalau aurat itu potensi yang justru akan menjerumuskan kita. Jadi kita yang kena. Aurat itu satu kelemahan yang kita akan dipakai oleh orang lain membuat kita terperdaya, terperosok, terjerumus. Jadi kalau fitnah itu potensi kuat kira-kira ya, kalau aurat itu potensi lemah. Jadi sesuatu yang bisa melemahkan kita, sesuatu yang bisa dipakai oleh orang lain untuk melemahkan kita. Kalau fitnah itu untuk melemahkan orang lain dari kita, kekuatan kita untuk melemahkan orang lain, menjerumuskan orang lain. Nah, kalau aurat itu ada dalam diri kita yang dipakai orang untuk melemahkan kita, gitu. Itu aurat. Jadi kalau bahasa umumnya ya, jadi karena itu ya daerah ada auratnya, negara ada auratnya, kita ada auratnya yang bisa dipakai oleh orang lain untuk menjerumuskan, melemahkan dan membuat kita berbuat salah. Nah, itu aurat. Nah, media untuk fitnah dan aurat ini adalah kholwat. Kholwat itu suasana sepi, suasana sendiri, suasana yang membuat orang lalu bisa memaksimalkan fitnahnya untuk menjerumuskan orang atau memaksimalkan auratnya sehingga kita terjerumus oleh orang lain gitu. Jadi kholwat itu ya suasana. Kholwat itu adalah dan ini bisa terjadi, bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi hadis-hadis ini kalau kita mau lebih mubadalah harus diletakkan pada suasana kewaspadaan.
Jadi kita harus waspada semua pada potensi fitnah maupun aurat dengan suasana kholwat ini. Jadi mau laki mau perempuan itu harusnya sama-sama waspada gitu loh. Tapi pada sisi yang lain, tentu kita juga diminta untuk berbuat baik, diminta untuk berkiprah secara sosial, sehingga kewaspadaan ini jangan berlebihan sehingga kita akhirnya tidak bisa berbuat baik gitu loh. Jadi agama itu atau Islam itu atau Quran hadis itu kan selalu basyiron wa nadhiro. Jadi selalu memberi peluang yang besar agar orang berbuat baik, tetapi juga mengerem agar supaya tidak terjerumus pada keburukan. Jadi basyiron wa nadhiro itu selalu ada, rem dan gas itu selalu ada. Ngerem terus ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, gas terus kita bisa terjerumus, kita bisa celaka gitu loh. Nah, hadis-hadis tentang fitnah sama aurat sama kholwat ini ya hadis-hadis yang ngerem agar kekuatan yang ada di kita tidak menjerumuskan, baik kekuatan yang baik maupun kekuatan yang buruk. Nah, kalau kita cara memahaminya seperti ini, maka sesungguhnya ya potensi itu ada pada laki-laki juga ada pada perempuan, baik di ruang publik maupun di ruang domestik. Di ruang domestik juga sangat rentan terjadi fitnah aurat yang menjerumuskan, tidak hanya di ruang publik gitu loh. Kholwat bisa di publik, bisa juga di domestik. Nah, ini kalau mau dipahami secara mubadalah. Namun sayangnya, seperti yang saya bilang tadi, hadis itu digunakan oleh seseorang untuk mencitrakan perempuan secara buruk, bermasalah, sumber, lalu laki-lakinya terlepas. Jadi misalnya malu. Itu sering diungkapkan perempuan itu harus malu, hadisnya ada, jangan malu-maluin dan lain sebagainya. Nah, padahal hadis tentang malu itu juga berlaku untuk laki-laki. Kan al-haya'u minal iman. Terus Nabi juga dianggap sebagai orang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dibanding perawan. Itu hadis sahih. Tetapi yang disuruh malu itu hanya perempuan misalnya, dengan asumsi disuruhnya itu lalu ketika ada perempuan di publik dianggap oleh masyarakat tidak malu, lalu dianggap tidak Islami, gitu. Nah, hal yang sama nih soal kholwat ini. Jadi kemudian ya diartikannya hanya kepada perempuan yang membuat laki-laki lalu berkholwat dengannya. Masalahnya lalu ada pada perempuan itu, karena itu perempuannya jangan ada di publik, jangan ada di tempat-tempat yang membuat laki-laki akan kholwat gitu loh. Nah, padahal lalu di domestik juga sangat mungkin terjadi kholwat itu. Mari kita lihat misalnya adalah hadis yang terkenal itu. Nah, hadis yang terkenal itu kan inilah yang warna merah nih, la yakhluwana rajulun bimra'atin illa kana salisuhuma asyaiton. Bahwa seorang laki-laki jika berkholwat dengan perempuan, maka yang ketiganya adalah setan. Nah, kalau kita mau jujur, sesungguhnya kan ya dua belah pihak itu punya potensi yang sama untuk digoda oleh setan gitu loh. Nah, karena itu harus hati-hati ketika dalam suasana yang memungkinkan orang akan memaksimalkan fitnahnya dan auratnya untuk berbuat buruk itu. Jadi bukan hanya perempuan tapi laki-laki juga. Nah, tapi hadis ini kalau kita lihat secara umum itu adalah hadis yang juga berbicara tentang kemungkinan adanya setan pada orang ketika sendirian. Itu kan ada tuh, iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'ad. Jadi setan itu pada konteks fitnah, ini kan ceritanya tentang konteks fitnah di mana orang akan tergoda untuk berbuat sesuatu, berbuat buruk itu biasanya itu ketika sendirian, berbuat maksiat ketika sendirian, sendiri tanpa orang lain, itu orang merasa bisa berbuat apa saja. Nah, karena itu diingatkan oleh Nabi untuk selalu bersama dengan orang lain, lebih banyak dengan orang lain, bahkan kalau bisa jamaah tadi, kelompok ya. Jadi sendiri juga ada setannya, berdua juga ada setannya, banyak juga ya sama ada setannya, ada potensi yang membuat kita akan terjerumus. Tetapi kalau banyak itu lebih terawasi, terkontrol. Nah, mungkin bahasa lain adalah pentingnya kontrol.
sosial atas perilaku-perilaku kita, terutama yang terkait dengan relasi dengan orang lain, terutama dengan relasi yang lebih banyak. Jadi misalnya adalah jabatan-jabatan publik, itu harus dikontrol lebih masif dibanding sikap-sikap yang bersifat individu. Nah, kalau sikap-sikap yang bersifat individu, kontrolnya ada pada hati, jiwa, dan dengan kesadaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah sendiri pun dia merasa Allah itu ada gitu. Nah, itu kan titik tekannya sebenarnya kan ke situ, mau laki-laki maupun perempuan. Jadi karena itu kalau hadis ini digabung sama, atau yang merah ini digabung sama sebelum sama setelahnya, ini kan berbicara tentang pentingnya kejujuran, pentingnya seseorang untuk tidak mudah berbuat dusta. Nah, ini kan yafsu al-kadzibu hatta yahlifa ar-rajulu wa la yustahlafu wa yashhadu syahidu wa la yustashhadu. Jadi bagaimana lalu satu saat orang akan mudah berdusta, mudah bersumpah, mudah menjadi saksi padahal dia tidak jujur. Nah, lalu pada saat yang sama ketika orang berdua dengan lawan jenisnya justru tidak jujur, justru tidak untuk kebaikan, justru tidak untuk kemaslahatan, amar ma'ruf nahi mungkar, tapi untuk kerjaan-kerjaan setan gitu loh. Ya setan tuh apapun terserah nanti kan. Termasuk ketika sendirian gitu. Sendirian. Nah, karena itu penting sekali kalau dalam hadis ini mengatakan selalu berpikir mencari orang yang mengontrol kita. Jadi kalau sendirian, kalau kita khawatir dengan sendiri itu akan terjerumus pada setan, cari teman gitu loh. Gitu kira-kira. Tetapi kalau temannya itu lawan jenis, sementara kita mungkin akan mudah terpesona suasana itu, ya cari teman yang lain gitu loh. Teman yang lain. Nanti kita akan lihat apakah betul artinya kholwat itu hanya soal seks atau juga bisa soal lain tentang keamanan dan perlindungan perempuan maupun laki-laki gitu. Ya, kita lihat misalnya hadis yang kedua ini. Ini ternyata arti kholwat itu bepergian. Ini hadis Bukhari. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah imra'ati kharajat hajatan waktu tibtu fi ghazwati kadza wa qala irji' fa hujja ma imra'atika. Nah, ini kan soal perlindungan. Jadi ketika Nabi mengatakan janganlah seorang laki-laki itu berkholwat dengan perempuan. Lalu kemudian kecuali kalau ada mahramnya, kan? Berarti problemnya bukan soal kholwat atau tidak, problemnya bagaimana agar dua pihak itu terkontrol agar tidak melakukan kejahatan. Lalu ada seorang laki-laki berkata, istri saya atau perempuan saya atau anggota keluarga yang perempuan saya, dia pergi haji sendirian, artinya tidak ditemani. Itu gimana itu? Lalu kata Nabi, ya sudah, kamu temani. Jadi bukan kamu larang, kamu temani karena dia sendirian. Jadi karena itu beberapa ulama mengatakan ketika ada perempuan mau pergi tidak ada mahramnya, yang salah bukan perempuan. Yang salah adalah keluarganya. Perempuan tetap bisa pergi, yang disalahkan adalah keluarganya karena hadis ini mengatakan irji' fa hujja ma imra'atika. Padahal laki-lakinya saat itu mau pergi jihad. Nah, jihad itu kan suatu kepentingan yang sangat besar. Itu pun diambil sama Nabi, kamu nggak pilih temani istrimu atau keluargamu. Nah, karena itu kalau ini bisa diambil kesimpulan, ini kan soal bagaimana melindungi. Soal bagaimana memastikan, bukan melarang. Gitu. Memastikan perempuan ketika pergi itu dalam kondisi aman, terlindungi. Bukan melarang. Kalau melarang kan harusnya panggil istrimu pulang aja ke rumah gitu loh. Karena kamu mau jihad atau biar aman. Tetapi sebaliknya justru irji' fa hujja ma imratika. Maka hajilah bersama istrimu.
Nah, kalau dipahaminya dalam konteks tadi memberi perlindungan, maka tentu saja pergi haji, pergi keluar, atau mengambil manfaat dari publik itu adalah juga hak perempuan sebagaimana hak laki-laki yang harus difasilitasi sehingga terlindungi oleh sistem sosial. Kan nggak mungkin kalau sekarang semua orang pergi dengan mahram, sebagaimana kata Aisyah. Ketika Aisyah mau keluar, lalu ditanya, mana mahramnya? Nggak semua perempuan punya mahram, enak aja larang-larang gitu. Nggak ada, nggak mesti. Tapi yang penting lalu kemudian bagaimana suasananya adalah aman, terlindungi. Nah, karena itu, kalau konteks sekarang, mahram dipahami oleh beberapa ulama adalah sistem sosial yang memungkinkan perempuan bisa pergi dengan aman dan nyaman. Gitu misalnya ya. Nah, kalau kita baca lebih lanjut lagi ya, ada di buku saya, itu juga kholwat sementara yang kita pahami mungkin harus dipikirkan ulang. Kholwat itu kan kesannya yang dipahami cuma laki perempuan berdua, itu salah gitu. Itu dosa, karena itu nggak boleh terjadi. Cara nggak terjadinya, perempuan jangan ada di publik, perempuan jangan mau keluar gitu. Gitu kira-kira. Nah, padahal kalau mau kita baca secara lebih netral tadi di awal, bahwa kholwat itu media yang memungkinkan orang bisa memaksimalkan fitnah dan auratnya untuk keburukan. Nah, karena itu harus diwaspadai bersama, bukan hanya faktornya perempuan, juga ada faktor di laki-laki. Nah, karena itu kalau itu mau dua-duanya, harusnya ya yang dilarang tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Tetapi ketika laki-laki tidak dilarang, maka mari kita ciptakan suasana yang ketika akhirnya orang berdua itu tidak terjerumus, itu gimana caranya? Itu kan soal kontrol diri sama soal kontrol sosial, bukan soal melarang semua kemungkinan kholwat. Ini contoh bagaimana Nabi juga diajak oleh seorang perempuan, lalu mungkin kita bisa bilang sebagai kholwat. Haddatsana Anas bin Malik qala kanat al-amatu min imai ahli Madinah la ta'khudhu biyadi Rasulillahi fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Jadi Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari ini bercerita bahwa ada seorang perempuan budak pada saat itu dari Madinah yang memegang tangan Nabi Muhammad lalu pergi. Fatantoliku itu kan pergi, fatantoliku lalu pergi perempuan tersebut bihi dengan Nabi haitsu sya'at, ke tempat yang dia inginkan. Ini gimana artinya coba? Perempuan sama Nabi dipegang tangannya pergi. Bagaimana mamanya Bukhari loh ini tuh. Nah, kalau kita nggak boleh kholwat general semua nggak boleh. Bagaimana memahami hadis ini? Kan harus ditafsirkan. Kalau mau ya ini sama hadis kholwat ditafsirkan bareng kalau menurut saya. Ditafsirkan bareng untuk tadi memaksimalkan potensi baik, mengurangi potensi buruk. Potensi buruk. Nah, ketika diperlukan, ya tetap mungkin terjadi, mungkin dilakukan laki perempuan bertemu untuk hal-hal yang baik. Tapi untuk hal yang buruknya ya mari kita kontrol diri, kontrol sosial. Ini lagi juga sama, masih satu nafas dengan tadi, tapi dengan Ibnu Majah, karena biar lebih jelas redaksinya. Nanti bisa dicari semua redaksi ini ya. Intinya adalah Rasulullah itu ya dipegang atau diambil tangannya oleh seorang perempuan, lalu Nabi tidak mau dilepas tangannya itu. Pergi ke tempat yang perempuan itu mau di salah satu daerah di Madinah. Nah, itu gimana memahaminya kalau kita anggap kholwat itu semuanya haram dalam kondisi apapun gitu. Tapi kalau kita bilang kholwat itu adalah peringatan, kewaspadaan, memungkinkan orang memakai fitnah dan auratnya untuk keburukan, ya itu bisa terjadi pada siapapun, tetapi juga pada saat yang sama, kita tidak terlalu parno bahwa semua akan menjurus kepada keburukan, karena pada akhirnya kita juga ada suasana-suasana kita penting untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan bertemu lelaki maupun perempuan. Nah ini kata-katanya, kalau ini Sahih Muslim ada kata-kata kholwatnya ini. Cerita yang sama tadi ya, mirip. Cuma nggak tahu apakah orang yang sama, karena kadang-kadang hadis itu kan redaksinya banyak. Apakah orang yang sama atau orang yang berbeda.
atau suasana berbeda, tapi yang jelas hadis tentang perempuan pergi Nabi atau perempuan datang kepada Nabi meminta pergi itu banyak redaksinya. Salah satunya redaksi Sahih Muslim yang menggunakan kata-kata kholwat di sini nih. An Anas anna anna imro'atan kana fi akhliha syai'un. Ada seorang perempuan yang di akalnya ada sesuatu. Nah, sesuatu itu apakah artinya ada gangguan atau justru sebaliknya? Ada kelebihan, nggak tahu, karena bahasanya sesuatu aja. Mungkin maksudnya anggaplah agak sedikit punya gangguan. Faqalat ya Rasulullah innali ilaika hajatan. Wahai Rasul, saya memiliki kebutuhan atau hajat yang Anda miliki. Jadi saya punya sesuatu darimu, saya pengen sesuatu. Atau saya punya kebutuhan. Yang nggak tahu, terserah diartikannya bagaimana, tapi intinya adalah saya punya kebutuhan yang itu ada pada dirimu. Faqala ya umma fulan unduri ayyasikaki syi'ti hatta aqdi laki hajataki. Lihatlah di mana tempat yang kamu inginkan sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan kamu. Ini gimana tuh? Qada haja artinya qadaul hajah. Qadaul hajah memenuhi kebutuhan seringkali artinya itu buang air, memenuhi kebutuhan itu. Qadaul hajah itu dalam fikih sering artinya membuang air. Tapi ini umum mungkin artinya memenuhi keinginan, memenuhi kebutuhan seorang perempuan tersebut. Kata Nabi, silahkan mau di mana tempatnya, saya siap untuk menemani Anda sehingga saya bisa memenuhi kebutuhan Anda. Lihat hadisnya ini, fakhola ma'aha. Fakhola maka Nabi kholwat kalau bahasa literalnya. Ma'aha bersama perempuan tersebut. Fi ba'dit turuqi di antara jalan. Hatta faragat min hajatiha sehingga perempuan tersebut selesai kebutuhannya, terpenuhi kebutuhannya. Sahih Muslim, terserah diartikannya apa, memang agak sulit mungkin artinya. Apapun itu kalau menurut saya tentu kita akan husnudzon sama Nabi, husnudzon sama sahabat perempuan ini tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang maksiat. Tetapi secara kasat mata, kholwat gitu. Secara kasat mata, kholwat. Hadisnya, literalnya begitu. Nah, karena itu hadis tentang, berarti kan hadis Nabi kholwat sama perempuan, ketiganya setan. Ada nggak setannya? Ada setannya, pasti. Cuma setannya tidak sanggup membuat mereka berbuat salah. Gitu loh. Nah, karena itu, kalau kita mau lebih netral, ya harusnya ya, semua hadis tentang kholwat betul memperingatkan kita, tapi bukan membuat kita lalu tidak boleh sama sekali, membuat kita lalu parno, membuat kita lalu tidak boleh ada aktivitas yang ada perempuannya, membuat kita lalu, yaitu namanya akan hancur semua aktivitas dan peradaban, perempuan akan tidak dapat ruang, karena pasti semua ruangan itu, kalau di publik misalnya, harusnya menjadi hak juga bagi perempuan untuk bisa menikmati ruang tersebut. Gitu. Nah ini contoh bagaimana hadis kalau dipahami literal saja tanpa melihat situasi, kondisi, lalu digabung dengan hadis yang lain, digabung dengan semangat yang lain. Kalau kita setuju bahwa kita semua manusia, kita semua hamba, kita semua khalifah, maka setiap hadis harus meletakkan itu seperti kita meletakkan bagaimana moral kita sama-sama dituntut, laki dan perempuan, sama-sama hamba, sama-sama punya kewajiban khalifah gitu loh, atau punya wewenang khalifah. Jadi larangan kholwah sama kebolehan kholwah di sini terikat kepada kontrol agar dua belah pihak pada suasana apapun, suasana ini maupun suasana yang sebelumnya, agar tetap menjadi manusia yang bermartabat, tidak merendahkan, tidak membuat merasa diri lebih hebat lalu menjadikan yang lain sebagai korban, sama-sama menghambakan diri kepada Allah bukan kepada nafsu, bukan kepada libido misalnya, sehingga lalu berbuat buruk kepada orang lain. Hal yang sama juga dituntut menjadi khalifah agar berbuat kemaslahatan sebaik-baiknya. Nah ini bisa jadi Nabi sedang berbuat kemaslahatan untuk perempuan tersebut, untuk memastikan perempuan memperoleh kebaikan, memperoleh manfaat-manfaat kehidupan gitu. Nah karena ini hadisnya Muslim, kalau yang tadi kan
hadisnya yang menggunakan kholwat yang pertama itu kan hadisnya Turmudi misalnya ya. Tapi semua tentu saja hadisnya sahih, cuma saya bilang ini hadis juga lebih tinggi dari Turmudi. Nah, hadis lain misalnya Ummu Sulaim. Ini gimana nanti memaknainya kalau semua kholwat itu adalah haram dalam kondisi apapun gitu loh. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik, sahabat yang ikut baiat pada Nabi Muhammad SAW dan ikut aktif di ruang-ruang publik, termasuk jihad. Nanti saudaranya juga sama, Ummu Haram bintu Milhan, saudaranya Ummu Sulaim itu adalah perempuan pertama yang ikut memimpin ekspedisi tentara laut pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Ummu Sulaim ini kanat tabsutu lin nabi nita'an fayaqilu 'indaha ala dzalika nita'i. Qala fa idza nama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadat min araqihi wa sya'rihi fajama'athu fi qaruratin summa jama'athu fi sukkin. Ini hadis Bukhari loh. Ini yang dipakai oleh NU tentang berkah, tentang tentang ya orang bilang seperti jimat-jimat, tetapi sesungguhnya bukan jimat. Jadi mengambil berkah dari hal-hal yang dimiliki oleh ulama. Itu hadisnya ini. Kenapa orang punya barang-barang yang di tasbih atau itu dari sini, karena Ummu Sulaim itu disebutkan di sini karena tabsutulin nabi nito'an membuka tikar untuk Nabi, fayaqilu indaha, lalu Nabi qailulah di atas tikar tersebut. Qailah itu tidur siang. Fa idza nama an-nabiyyu akhadat min araqihi, ketika Nabi tidur, lalu Ummu Sulaim ini mengambil keringat Nabi. Itu gimana ngambilnya tuh? Saya nggak tahu, coba. Wa sya'arihi, dan juga mengambil rambutnya. Fajama'atu fi qaruratin, lalu rambut dan keringatnya Nabi itu dimasukkan dalam botol. Summa jama'atu fi sukkin, kemudian dicampurkan rambut dan keringat Nabi itu dengan minyak wangi. Lalu minyak wanginya dipakai untuk pewangian. Nah, ada hadis lain nanti ditanya, kenapa kamu begitu? Saya ingin mengambil berkah dari Nabi. Lalu Nabi diam. Ini gimana tuh begitu itu? Ini kalau cerita apa adanya kan cuma Ummu Sulaim sama Nabi Muhammad, cuma 2 orang. Tentu kita bisa bilang pasti ada suaminya, pasti ada mungkin, tetapi kan artinya kalau kita menafsirkan pasti ada suaminya, berarti kita juga boleh menafsirkan tentang layah keluarna rajulun bi imra'atin itu adalah pasti itu untuk yang keburukan, yang tidak boleh itu. Gitu. Ini hadis yang semangat yang sama juga. Ini masih orang yang sama, Ummu Sulaim, anaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu sahabat Nabi yang menjadi khodim Rasulullah itu. Ini mirip yang tadi lah kira-kira ya, redaksi lain aja. Fatabsutu lahu nita'an fayaqilu alaihi fatakhudhu min araqihi fataj'aluhu fi tibiha fatabsutu lahul khumrata fayusalli alaiha. Sama aja, mengambil keringatnya Nabi lalu dicampur dengan minyak wanginya. Dan dia juga menggelarkan tikar yang membuat, atau sekarang mungkin sajadah, yang menggelarkan kain di mana Nabi sholat di atas kain tersebut. Ini hadis Musnad Ahmad. Nah, ini yang saya bilang yang lain itu, Ummu Haram bintu Malhan. Ini saudaranya Ummu Sulaim, seorang yang juga sangat terkenal, aktif di publiknya, bahkan ikut itu perempuan pertama yang ikut ekspedisi laut pada masa Muawiyah ketika umat Islam sudah punya ekspedisi laut, perempuan pada ikut, diantaranya Ummu Malhan ini. Tapi jihad-jihad yang lain juga disebutkan, Badr termasuk Bai'atul Aqobah, Uhud itu ikut, Ummu Malhan ikut, dari Ummu Sulaim juga ikut. Tapi konteks kita adalah ini. Mari kita baca pertama ya apa adanya dulu. Tentu saja kita bisa tafsirkan ya, bahwa
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yadkhulu masuk, ini Sahih Bukhari ya. Masuk ala ummi haramin, masuk pada rumah. Nah, rumah itu kan tafsir. Karena kalau tanpa tafsir rumah, nanti orang pesantren dukhul ummu haram itu bahaya itu artinya. Nabi dukhul itu kan bahaya sekali. Tapi kan kita harus menafsirkannya pada konteks gitu loh. Itu yang saya maksud, kita tuh nggak mungkin, saya sering berkali-kali mengatakan tidak mungkin kita tuh menafsirkan sesuatu literal apa adanya, tidak mungkin. Pasti ada konteksnya. Pasti minimal konteks bahasa, minimal, apalagi konteks sosial. Yadkhulu ala ummi haram, Nabi masuk rumah. Nah, rumah ini kan adalah konteks bahasa. Rumah Ummi Haram bintu Malhan, fatut'imuhu, lalu Ummu Haram itu memberi makan kepada Rasulullah. Jadi perempuan menjamu laki-laki itu terjadi pada masa Nabi. Fatut'imuhu, lalu Ummu Haram menjamu Nabi. Wa kanat Ummu Haram tahta Ubadah bin Somit. Pada saat itu Ummu Haram menjadi istrinya Ubadah bin Somit. Jadi sudah punya istri, sudah punya suami. Tapi apakah suaminya ada di rumah saat itu apa enggak? Enggak diceritakan di hadis ini. Fadakhala 'alaiha, maka Rasulullah memasuki kamarnya. Fa'at amathu, maka Ummu Haram itu memberi makan Nabi. Wa ja'alat tafli ra'sahu. Nah, ini enggak tahu gimana coba artinya. Silahkan cari di kamus. Ini Sahih Bukhari soalnya. Nanti silahkan yang mau mengkaji apa arti ja'alat tafli ra'sahu. Nggak tahu. Kalau maksudnya nggak tahu kalau diartikannya konteks itu seperti apa. Kalau tafli ada yang bilang niup-niup, ada yang bilang merapihkan, merawat, membersihkan. Tafli ra'sahu. Fanama, sampai Nabi akan tertidur. Gitu loh. Sampai tertidur Nabi itu. Tsumma stayaqadha wa huwa yadhaku, lalu kemudian Nabi bangun dari tidurnya dan ketawa. Nanti lanjutannya tentang mimpi. Nabi bermimpi, lalu Ummu Haram meminta agar dia termasuk orang-orang yang bahagia dalam mimpi Nabi itu. Gitu kira-kira. Jadi tentu ya ada hadis lain banyak ya, silahkan. Ini salah satunya hadis, kita kan mendengar ya bahwa perempuan yang bonceng di Gojek Gokar itu haram hukumnya. Ini hadis Bukhari. Seorang perempuan, Asma bintu Abi Bakar, kakaknya Aisyah, kakaknya istri Nabi tentu saja, itu mau dibonceng sama onta Nabi, tapi dia nggak mau, perempuannya nggak mau karena dia tahu suaminya itu pencemburu, nggak mau kalau kedengaran nanti gimana. Tapi Nabi menawarkan, silahkan bonceng di di belakang saya ketika Nabi naik unta itu. Ini hadisnya. Jadi kalau dipanjangkan ya, jadi qalat, berkata Asma, kuntu angkulu an-nawa, saya membawa biji-bijian min ardi Zubair, dari sawahnya Zubair suaminya, allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sawah itu diberikan oleh Rasul kepada Zubair. Ala roksi, saya membawa biji-bijian di atas kepala saya. Jadi perempuan aktif ke kebun itu sudah ada pada masa Nabi ini. Asma biasa ke kebun memanen biji-bijian atau memanen buah-buahan atau pertaniannya. Nah, kalau perempuan nggak boleh bekerja, perempuan nggak boleh keluar rumah, gimana tuh mengartikan hadis ini? Wahya minni ala sulusai farsakhin, sepanjang 2/3 farsakh ya. Kalau satu farsakh itu 20 kilo misalnya, maka 2/3 ya sekitar 15 kilo. Faji'tu yauman, maka suatu hari saya melakukan itu, wanawa ala roksi, dan saya biji-bijian itu ada di atas kepala saya. Falaqaitu Rasulullah, lalu saya bertemu Rasulullah. Wa ma'ahu nafarun minal ansori, dan Nabi saat itu bersama dengan beberapa orang dari Ansor. Fada'ani, lalu Nabi memanggil saya, sini katanya. Summa qala ikh. Lalu Nabi ngomong ke ontanya pelan-pelan, ya mungkin sekarang gimana lah ngomong ikh biar berhenti ontanya itu. Liyahmilani khalfahu, Rasul pengen menggendong, membawa saya khalfahu, di belakangnya. Jadi Nabi menggunakan onta atau kuda, lalu meminta
Asma untuk duduk di belakangnya. Fastahya itu, tetapi saya merasa malu. An asiro ma'ar rijali untuk berjalan bersama banyak laki-laki juga. Wa dzakartu az-Zubairo wa ghiratahu, dan saya ingat bahwa suami saya itu pencemburu sekali. Wa kana aghyaron nasi, dan Zubair atau suami saya bisa dianggap orang yang paling pencemburu saat itu. Fa'arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu famadha. Lalu Rasul paham kalau saya malu untuk duduk di belakang Rasul dan juga berjalan bersama laki-laki. Famadha, maka Nabi meneruskan. Jadi Ya, ini salah satu contoh bagaimana Nabi menawarkan kepada perempuan liyah milani khalfahu. Ya mungkin liyah milani khalfahu itu bisa artinya Nabi turun lalu asmanya yang naik gitu. Tapi bisa juga berdua, karena khalfahu artinya di belakang Nabi gitu. Nah, mungkin juga bisa diartikan untanya ada dua atau kudanya ada dua. Ada kuda kosong, ada kudanya Nabi gitu loh. Bisa juga begitu. Atau kudanya satu, perempuannya naik, lalu Nabi yang nuntun. Khalfahu bisa juga. Tapi apapun itu kan tafsir tetap saja. Tetap saja. Intinya adalah Nabi menawarkan secara literal menawarkan perempuan untuk nunggang di belakang Nabi gitu. Dan ya ini hadis lain juga terkait bagaimana Nabi bersama perempuan, lalu ada perempuan-perempuan lain yang menabuh rebana, yang nyanyi dan lain sebagainya. Jadi kembali kepada yang saya sampaikan bahwa hadis dan ayat Quran secara umum itu sesungguhnya adalah basyiron wa nadhiro. Basyiron wa nadhiro artinya adalah ada sisi amar ma'ruf, ada sisi nahi mungkar. Sisi amar ma'ruf adalah bagaimana melejitkan seluruh kemampuan kita untuk kebaikan. Kalau nahi mungkar, bagaimana menguatkan daya tahan kita untuk terjauh dari kemungkaran. Jadi karena itu, ya semuanya bisa seperti itu. Kenapa lalu ada setan, ada malaikat dalam berbagai hadis. Dan itu ada pada semua orang, jangan cuma kepada perempuan. Jadi di ruang publik itu ada perempuan atau tidak ada perempuan, setan tetap ada. Tadi kan disebutkan, wa ma'al wahidi aqrabu ila syaiton. Jadi sendiri itu justru lebih mudah bagi setan untuk menggoda dan menjerumuskan gitu, menjerumuskan. Jadi tidak berarti lalu ketika tidak ada perempuan setan hilang. Tidak ada, tidak begitu. Setan tetap ada. Nah, karena setan tetap ada, pertanyaannya apakah orang nggak boleh sendiri? Karena ada setan. Kalau kita kembali kepada hadis ini misalnya, ini hadisnya nih. Fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'adu. Kalau ketika sendiri ada setan, apakah kita nggak boleh sendiri? Kan tidak. Nah, ketika perempuan sama laki-laki ada setan, apakah nggak boleh sama sekali perempuan dan laki-laki untuk berjumpa? Padahal hadis Nabi tadi ada hadis lagi Nabi berjumpa sama perempuan misalnya. Kalau kita mau memaknainya seperti memaknai hadis yang lain kan harusnya kan ya tidak. Yang tidak boleh adalah kesendirian yang merusak atau keberduaan yang merusak. Sendiri bisa merusak, berdua bisa merusak. Tentu saja potensi terjadi sesuatu yang diharamkan ketika laki-laki dan perempuan berdua di tempat yang sepi, tempat yang gelap lebih besar, betul. Tapi bukan berarti lalu semua diharamkan, semua ditangkap gitu, bukan. Itu betul potensinya, tapi bukan berarti lalu salah semua. Karena kalau enggak ini juga sama ini fa inna syaitana ma'al wahidi wa huwa minal isnaini ab'adu. Bahkan ada lagi hadis yang mengatakan setan itu mengalir di darah kita. Apakah lalu kita nggak boleh apapun karena ada setan di darah kita? Itu gimana itu? Nah itu kalau kita mau meletakkannya secara lebih mubadalah, bahwa di dalam diri kita itu ada malaikat dan juga ada setan, maka mari kita perkuat potensi malaikatnya, mari kita perlemah potensi setannya, baik sendirian maupun berdua. Bagaimana caranya? Ya mari kita bikin sistem sosial gitu yang membuat seseorang tidak menjadi pelaku kejahatan,
dan juga tidak menjadi korban dari kejahatan, atau dua orang melakukan kejahatan bersama gitu. Kan bisa jadi. Mari kita bikin sistem sosial yang seperti itu, bukan dengan melarang semuanya lalu tidak ada aktivitas dalam hidup ini. Karena ada potensi malaikat juga, ada potensi maslahat juga, ada potensi kebaikan juga, yang itu diminta oleh Al-Quran, oleh hadis sebagai khalifah fil ardi, untuk mewujudkan semua kebaikan, semua kemaslahatan itu. Selama manusia masih hidup, dan dia adalah manusia, bukan malaikat, ya tentu ada potensi buruk dan baik. Termasuk para ustadz, para alim, para aktivis, para pejabat, semua punya potensi itu. Nah, karena itu potensi itu yang saya bilang adalah potensi privilege. Nah, privilege jangan digunakan untuk merendahkan atau melemahkan orang lain. Jadi, penafsiran terhadap hadis tentang kholwat kalau pada akhirnya membuat orang tidak punya aktivitas, membuat orang lalu akhirnya terjauhkan dari fasilitas, maka menurut saya itu adalah penafsiran yang tidak mubadalah. Penafsiran yang justru akan menghalangi orang dari manfaat-manfaat publik, manfaat kebaikan-kebaikan publik, peran-peran khalifah fil ard gitu. Nah, karena orang berbuat buruk itu termasuk ketika tidak ada perempuan juga berbuat buruk. Laki-laki sendirian bisa berbuat buruk, laki-laki dengan laki-laki bisa berbuat buruk, laki-laki 3 orang itu bisa berbuat buruk. Parlemen itu berapa ratus orang bisa berbuat buruk. Ketika menghasilkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat, itu setan semua isinya, kan sama. Lalu bagaimana kita larang parlemen untuk bertemu, untuk berapat? Apakah bisa seperti itu? Atau mungkin perkumpulan lain, atau mungkin jabatan-jabatan lain, atau mungkin rakyat juga, demo sangat mungkin untuk merusak. Demo rakyat itu sangat mungkin untuk mencaci maki, sangat mungkin untuk menghasut, sangat mungkin sekali. Apakah semua lalu dilarang karena ada setan-setan di mana-mana itu? Nah, kadang-kadang lucu kalau kaitan dengan perempuan, orang setan semua. Tapi begitu sama laki-laki yang setannya jelas-jelas ada, menghasut, membunuh, apalagi merampok, memperkosa, gitu. Itu jelas sekali setannya banyak dan ada di situ. Kita biarkan begitu saja. Vandalisme itu kan perbuatan-perbuatan setan dilakukan oleh banyak laki-laki. Harusnya laki-laki kalau ada taman yang dirusak sama laki-laki, maka laki-laki itu berkawan dengan setan, maka dia tidak boleh ke taman. Biar perempuan saja yang ke taman, jangan laki-laki. Apakah kita begitu? Itu jelas-jelas vandalisme di mana-mana. Dan saya yakin, atau mungkin stereotype ya, saya tidak tahu, pelakunya laki-laki itu vandalisme. Maka apakah bisakah kita bilang laki-laki kita larang keluar publik karena melakukan vandalisme? Itu kan jelas, vandalisme jelas terjadi. Sementara perempuan kan masih dikhawatirkan. Nah, ini saya kira kita harus jujur ya pada diri kita, semua laki dan perempuan. Tentu perempuan ada salahnya karena manusia. Laki-laki juga ada salahnya karena manusia. Tapi bukan dengan kesalahan itu lalu menutup seluruh kebaikannya, sehingga tidak bisa berbuat baik sama sekali. Nah gitu. Ya kesalahan itu mari kita kurangi, kebaikan mari kita perbanyak. Dalam semua situasi, sendiri mau berdua mau bertiga. Jadi hadis ini betul untuk memperingatkan kita, tapi jangan lalu parno, semua jadi salah, padahal ketika sendiri juga kita diingatkan. Ketika jamaah juga kita diingatkan. Ketika kita punya privilege, ketika kita punya jabatan, ketika kita punya uang, diingatkan. Itu potensi setan, itu potensi fitnah, itu potensi aurat. Tapi kan ketika hal itu dimiliki oleh laki-laki, tidak membuat laki-laki lalu tidak punya aktivitas, dilarang ke publik, tetap di rumah, gitu kan tidak. Laki-laki punya akal yang bisa menggiurkan, punya kepintaran yang bisa mempesona banyak orang. Apakah kita larang laki-laki berada di ruang yang mempesona orang lain? Nah ini cara beragama yang menurut saya adalah harus rahmatan lil alamin, berakhlak mulia dan maslahat. Pada akhirnya adalah bagaimana interpretasi beragama kita itu sama-sama mewujudkan visi Islam yang rahmatan lil alamin. Sama-sama menyempurnakan akhlak semua orang, tidak hanya perempuan termasuk laki-laki. Akhlaknya agar sempurna, baik sendiri maupun berdua, maupun bertiga, dengan siapapun. Gitu. Tentu saja potensi ketika berlawanan jenis yang sedang asik masuk, sedang
cinta lebih besar, betul itu. Dan kalau bisa dikurangi pertemuan-pertemuan seperti itu, dan kalau betul-betul akan menjerumus dilarang, betul. Tapi tidak melarang semuanya gitu loh maksud saya. Tapi bagaimana kita menjadi orang yang berakhlak, menyempurnakan ketika sendiri maupun berdua, untuk memastikan berikutnya adalah menghadirkan maslahah, kebaikan orang, diri maupun keluarga maupun masyarakat.